thing that brought me alive. Going around like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a rebel's fight without an alibi. Lift up my hands without an alibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel gue, Itole Channel. Dan pada kesempatan kali ini aku berada di posisi GGM Majalengka di samping Universitas Majalengka. Dan pada kesempatan kali ini aku berkesempatan mereview sebuah motor tua, yaitu motor RX King. RX King tahun nanti akan dijelaskan oleh sang owner, dan di sampingku ada sang owner motor RX King sendiri. Oke, boleh di sini bersama siapa bang? Ya, dengan Bang Ipan. Ini sang pemilik, sang owner RX King. Dan untuk motor RX King sendiri ada di sebelah samping sebelah kiri. Oke, ini yaitu motor RX King. RX King. Mungkin boleh kita ngobrol-ngobrol di sini. Oke, ini motor adalah motor RX King. Bisa dijelaskan ini motor RX King tahun berapa nih bang? Kalau ini, Oke, mungkin di sebelah sini ya. ini awalnya tahun 96 aku beli itu. Oke, ini adalah motor RX King tahun 1996. Ya. Dulu belinya pas tahun 2017. Ini ya. Dulu bentuknya nggak kayak gini dulu. Tampilannya nggak banget lah buat jadi dipandang. masih standar ya mungkin ya. Standar, terus Standar. agak kurang enak dipandang lah. Ya. Dan sekarang tampilannya udah istilahnya udah enak dipandang dan nampak glowing in the dark atau bercahaya di kegelapan, itu juga bisa jadi ya bang ya. Benar ini. Dan ini tahun 1996. 96. Kalau kemarin aku juga mereview, kebetulan posisi di sini. Ya. Itu juga motor 1996 yang kemarin tuh RX King Biang Kerok Biru dan Cinta. Namun yang pada kesempatan kali ini aku berkesempatan mereview sebuah motor RX King yang berwarna black glossy, black mambo ya. Black apalah itulah. Mungkin bang bisa dijelaskan detail-detailnya ini yang disebutnya mungkin restorasi ya. Ya, Karena kalau restorasi. standar kan nggak kayak gini, nggak mencepat kayak gini ya. Mungkin bisa dijelaskan bagian yang sebelah mana dulu bang, yang kira-kira menarik yang dari awal tuh. Mungkin sebelah sini bang, bagian kabel gas ini menggunakan model atau jenis apa bang? Bang Ipan. Untuk kabel gasnya ini saya pakai dari kabel gas YZ-125. Untuk kabel YZ125. Ya mungkin kalau salah mungkin teman-teman bisa koreksi ya. Ini YZ125. Dan untuk grip ini masih menggunakan ori apa udah diganti nih? Untuk gripnya ini udah diganti jadi yang merek TDR, yang karena yang orinya agak jelek dulu. Jadi Oke, ganti yang agak jadi empuk lah. Oke, jadi mengikuti penampilan juga mengikuti kenyamanan dalam berkendara ya. Yang penting nyaman dulu. Oke. Dan untuk ini masih ori ya kayaknya ya? Kalau udah ini diganti? ori Yamaha tapi bukan RX King nih. Nah, untuk handle rem ini udah masih produk Yamaha. Ya Yamaha, cuma ini dari R25, cuma aku chrome ulang, di chrome. Jadi untuk handle rem sendiri ini produksi Yamaha teman-teman ya. Cuman ini mengambilnya dari R25. R25. Dan untuk ini kabel rem ini udah diganti ya? Untuk kabel rem juga itu udah diganti juga, nggak sesuai pabrik karena yang pabrik nggak rusak, ganti yang harganya. Oke, jadi karena bawaan pabriknya udah tidak layak, mungkin ini diganti dengan yang lebih bagus dan untuk tampilan juga mengikuti tampilannya. Mungkin handle kopling sendiri juga sama ya? Sama dari R25 juga nih. Ini untuk handle rem ini handle kopling juga R25 sama. Dan untuk selanjutnya bagian untuk lampu tersendiri Bang Ipan, ini apakah masih menggunakan yang ori atau udah diganti nih? Kalau lampu ini bawaan pabrik ya, tapi bukan bawaan motor, cuma aku beli di
Shopee atau di online lah. Jadi teman-teman untuk lampu tersendiri ini masih ori ya, karena Original. ini ada cap Yamaha tersendiri nih. Nih. Dapat terbaca dengan jelas ya. Ini ada Yamaha. Nih. Dan untuk plat nomor taat pajak ya? Taat pajak dong. Oke, untuk plat nomor taat pajak. Meskipun nggak ada lampu sen ya, tapi taat pajak, senang. Teman-teman, jadi meskipun kita berkendara dalam kecepatan penuh, kita jangan sampai lupa untuk mengucap Bismillah. Bismillah itu untuk kita menuju ke bepergian, dan ketika nanti sudah mencapai tujuan kita mengucap alhamdulillahnya belum ada nih di sini Pak. Jadi untuk kalau udah sampai tujuan kita ucapkan alhamdulillah. Oke, Bismillah bro. Bismillah bro. Nanti di sini ada bacanya alhamdulillah. Astagfirullah. Udah, nggak usah, cukup Bismillah. Yang penting selalu mengingat yang di atas. Untuk tangki itu sendiri nih, ini dari kejauhan tampak glowing mengkilat nih. Yang jadi pertanyaan, apakah ini masih mempertahankan yang ori atau udah restorasi cat ulang nih Pan nih? Ini sendiri nih. Ini di kemarin karena udah busem catnya, jadi saya pengen di repaint ulang biar kelihatan glowing seperti sehari ini lah. Oke, kali ini berada. Jadi untuk tangki tersendiri ini sebenarnya dulunya udah nggak glowing ya. Nah, jadi berhubung Ipan sendiri mempunyai keinginan pengen tangki ini glowing atau semulus punya sehari ini lah. Jadi biar kalau ada lalat nempel dia jatuh, gitu ya. Benar ya. Nah, gitu. Jadi itu maksudnya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian bawah Pan. Boleh bagian bawah ya? Ke bagian bawah tangki teman-teman ya. Dan ini ada sebuah airscope. Nah, teman-teman barangkali teman-teman ingin men-follow IG-nya, ini ada IG punya Ivan nih. Ivan H09 ya, bener ya? Ivan H09. Dan untuk selanjutnya ini yang bikin penasaran nih. Tadi kan udah sempat mendengarkan suara knalpot meskipun teman-teman belum denger ya. Tapi kita pengen tahu nih Ivan nih, bagian dalam mesin sama karbu nih. Ini spesifikasinya gimana nih? Bagian mesin sama karbu nih yang pengen tahu nih. Ini kalau mesin dari bloknya blok YP2 bawaan ori toko. Nih teman-teman, untuk mesinnya ini di sini. Nih ada YP2. Tuh, terlihat jelas itu ada bacaannya YP2. Ini ori toko ya Pan ya? Ori toko. Dan untuk OS sendiri, OS berapa nih? Kalau OS-nya masih 25, ini baru naik kemarin. Dan teman-teman untuk OS sendiri ini masih kecil, OS-nya masih 25. 25 itu masih istimewa. Ya, betul nggak? Betul, masih bisa jengat-jengat kalau istilah. Sesak lah. Jadi kalau digas sedikit langsung ngangkat tuh. Dan untuk karburetor sendiri Pan, ini menggunakan ori atau gimana nih? Pengen tahu nih. Ini karbonya ori cabutan 2002 kalau nggak salah. Karena yang dulunya udah rusak, ada jebol segala macam. Jadi ini orinya cabutan dari 2002, dan untuk catnya mungkin nanti ada di sebelah sana ya, di samping ya. Ori cabutan dari RX New. Kalau 2000 ke atas kan udah termasuknya New ya. 2002. Dan untuk ini bagian samping nih, ini glowing ini gimana ceritanya nih? Kalau blok mesin ini saya mempertahankan tahun 97 karena belum tertarik untuk ganti ke blok robot ya. Oke. Cuma di sini saya pakai warna black dog, terus tutupnya pakai chrome biar agak manis sedikit lah. Nah, jadi untuk penarik tersendiri ini menggunakan warna hitam dot ya atau black dot, dan ini warnanya warna chrome, jadi perpaduan warnanya itu pas. Jika disorot dari kejauhan itu akan tampak mengkilat, glowing. Dan untuk selanjutnya ini knalpotnya menggunakan apa Pan? Kalau ini knalpotnya beli di Altec ya, jenisnya Altec C17. Oke teman-teman, dan untuk knalpot sendiri ini menggunakan Altec C17 ya. Yang RR, RC atau yang mana nih? C17 biasa. C17 biasa. Karena mayoritas pengguna RX ya itu rata-rata knalpot tersendiri menggunakan Altec ya. Kalau nggak Altec dari Boban, betul nggak? Oke.
selanjutnya nih, yang bagian kenyamanan kita berkendara nih, nggak lainnya itu adalah jok. Jok tersendiri ini menggunakan modelnya kayak gimana nih, Pan? Kalau ini joknya saya modelnya model semi centang karena terlalu ini ya, terlalu bagus mana. Oke. Jadi teman-teman, untuk jok tersendiri ini menggunakan semi centang karena pertama masalah kenyamanan juga ya, dan juga tampilan motor RX King sendiri. Jadi Lebih minimalis ya. lebih minimalis dan simpel dan enak dipandang mata. Dan untuk selanjutnya nih, bagian shock breaker nih teman-teman nih. Bagian shock breaker ini menggunakan tipe jenis apa nih, Pan? Kalau dari shock breaker saya ambilnya dari merek ATC Racing yang warna grey ini, ukuran 32 ya, beginilah. Ini udah suspensi apa belum yang kayak gini nih? Ini udah bisa disetting, bisa rebound, bisa keras. Nah, jadi untuk teman-teman, ini shock breaker sendiri menggunakan KTC yang berwarna grey. Dan untuk shock breaker tersendiri bisa disetting, mau tingkat keempukannya atau kekerasannya bisa disetting sendiri ya, betul nggak? Bisa, betul. Oke. Untuk selanjutnya, yang bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu ada bagian perputaran sebuah roda, atau yang ada di sini yaitu disebutnya rantai dan gear. Untuk rantai tersendiri, Van, ini menggunakan jenis rantai dan gear apa nih, Van? Kalau merek dari rantai sendiri itu ada Triple S, cuma gearnya dari TDR ini. Ukurannya 37 sama yang depan 15. Oke teman-teman, untuk rantai tersendiri ini menggunakan jenis rantai atau Triple S yang gold ya dulu kalau nggak salah ya. Iya, cuma udah pudar. Nah ini sebetulnya warna gold, cuman udah agak lumayan lama waktunya, jadi udah agak kayak gini, tapi masih glowing lah. Dan untuk gear tersendiri, gear bagian belakang ini menggunakan TK ya? TDR. Untuk gear belakang ini menggunakan TDR. Nah ini ada catnya nih. Ini TDR. Dan untuk ukurannya sendiri yaitu ukuran 30 berapa, Pan? 37. Untuk ukuran sendiri 37. Dan untuk gear bagian depan itu tadi ukuran 15 ya? 15. Ukuran 15. Untuk gear depan bagian 15. Nah, di sini juga tampak glowing ya, nih. Nah, ini terlihat glowing nih. Ini tampak glowing. Untuk standar 1 juga glowing. Standar 2 pun juga glowing. Nih. Kalau Mbak Sahri aja lewat lah kalau lagi. Masih glowing yang ini lah. Ya lumayan lah, karena saya pengen konsepnya semi chrome biar terlihat enak dipandang dan nyaman lah. Oke. Yang terpenting kalau untuk permainan chrome itu jangan full ya. Iya. Soalnya ya mungkin itu pribadi masing-masing ya. Cuman kalau kita sendiri kan mungkin agak terlalu menonjol ya. Iya. Nggak kelihatan yang manis di mana, yang ininya agak. Oke, paham. Cut. Selanjutnya bagian perminyakan nih, Van. Bagian perminyakan sendiri, bagian pelumasan, bagian perlendiran kalau agak ini ya. Ini menggunakan jenis oli apa, Pak? Apa, Van? Untuk olinya saya pakai Motul yang lumayan lah, kalau kata orang lumayan bagus buat perjalanan jauh. Oke, dan untuk teman-teman, untuk oli sendiri menggunakan oli Motul karena udah ada rekomendasi dari yang lain ya, karena itu menjamin lah. Selain menjamin juga agak wangi kan? Ya, kalau dari belakang wangi. Nah, jadi untuk Motul sendiri aromanya kayak aroma gadis, wangi gitu loh. Kayak gimana gitu kalau mencium aroma gadis kan pada wangi tuh. Nah, itu jadi nggak kalah harumnya lah, malah ini itu lebih harum dari wangi mereka. Ya kapan? Benar. Dan untuk selanjutnya nih, ada tadi kan di sebelah sana nggak nampak ya karbunya ya. Nah, dari sini tuh udah nampak karena ini ada, boleh nanti di zoom ya. Nah, ini di sini nih. Itu untuk karbu tersendiri benar-benar caputan dari tahun 2002 atau RX King New. Nah, itu tertulis di situ ada bacanya Mikuni Corp.
itu ada Mikunikop. Ini menandakan kalau ini adalah jenis karbu tahun muda atau new. Karena kalau nggak salah itu yang ranking di bawah 2000 itu ada kodenya ya. Kode Jepang. Nah, kode bawaan motornya. Beda dengan yang kayak gini. Ini RX King new sama kayak yang RX King punya Pak Lurah kemarin. Itu udah cabutan dari 2007. Nah, ini 2002. Selanjutnya bagian ini Pan, yang pengen tahu bagian segitiga nih Pan. Ini kayaknya menarik nih, ini menggunakan apa Pan? Kalau ini pakai Stricer ini ya, Sabre kalau nggak salah. Saber ya, Mas Saber ya. Sabre. Saber. Nah, ini adalah Murah gitu. punya Saber nih. Ini di chrome tapi udah melotok karena kunci kali ya. Nah, ini jadi permainan chrome cuman agak lecet ya. Ini karena efek gesekan dari kunci ini nih. Oke. Dan untuk selanjutnya bagian perkaki-kakian ya Van ya. Oke, dan untuk selanjutnya nih, ini bagian yang menarik nih teman-teman nih. Bagian yang mungkin wow, karena ini adalah bagian dari jenis motor-motor Sultan. Jadi kita lihat bagian perkaki-kakiannya ada apa nih di bagian kaki-kaki nih? Boleh kita ini. Untuk shockbreaker sendiri ini tampilannya tampak menarik, ini menggunakan apa Man? Kalau shockbreaker depan ini pakai shockbreaker tahun Rekinyo lah yang udah kotak bawahnya ini. Cuma saya mainkan chrome lagi biar agak terlihat manis di depan mata ya. Oke, jadi teman-teman untuk shockbreaker sendiri ini menggunakan tahun muda atau ranking new. Dan bagian yang lainnya nih yang lebih menarik lagi nih. Ini ada bagian nih. Yang lebih menarik lagi nih ada bagian percakraman nih atau pengereman nih. Ini pengeremannya lebih beda atau dari yang lain tuh sama beda itu gimana bisa kayak gini Pan? Iya, ini saya pakai cakram RX100 tapi cuma saya custom biar agak beda dari yang lain. Saya laser sendiri, pakai nama sendiri biar terlihat bagus lah daripada yang lain. Nah, oke teman-teman, jadi untuk tircak atau piringan cakram sendiri ini jenisnya jenis modifikasi ya termasuknya ya. Karena ini tertulis atau bisa tercetak sebuah nama nih, nama sang owner nih. Mana sudah namanya? Maris. Nih, gua diputar dulu ya. Oh, ini RX King nih, tertulis RX King. Siapa nih ya? Ini RX King ya? Ya benar. Dan yang bagian bawah. Nah, ini Nama dia bro. ini adalah nama adik dari sang owner ini. Agar tertempel di sini namanya. Dan selanjutnya nih, bagian Sultan nih. Nih. Untuk velg sendiri ini menggunakan jenis velg. Ini velgnya pakai TK Racing dan jari-jarinya TDR, terus sama bannya pakai yang bilang ban mahal lah kata orang. Oke. Dan teman-teman ini nih yang bagian Sultan nih kayak gini nih. Jadi untuk velg tersendiri, lingkaran velg ini menggunakan TK Racing ya Pan ya? Untuk velg TK Racing dan untuk jari-jari menggunakan TDR. Untuk ban tersendiri nih yang maksimal, yang paling menarik itu adalah bagian ban. Bagian ban ini menggunakan jenis bedleg ya. Benar, benar. Bedleg untuk ukuran tersendiri ini nih ukuran berapa nih? Ini ukurannya 90/90 biasa disebut 300. Benar ya? Iya, ya kalau saya sih. Jadi untuk ban tersendiri ini ukurannya 90/90 atau 300 ya? 300. Nah, ini nih keren nih bagian kaki depan nih. Nah, ini juga custom ya kalau saya. Ya, itu custom. Oke. Jadi tampilan Sultan itu ada di sini teman-teman nih. Untuk bagian velg dan bagian ban itu sudah terbilang wah ya. Lumayan. Mungkin boleh disebutkan mungkin untuk harga tersendiri nih. Biar teman-teman maksudnya teman-teman ada rekomendasi pengen mengganti itu. Jadi ada ancang-ancang tuh. Kalau untuk harganya ban bedleg ini sekitar dibanderol dengan harga 1.200.000-an lah. Lumayan sih, lumayan mahal. Cuma demi kepuasan tersendiri biar nyaman digunakan juga. Oke, berarti. Oke teman-teman, jadi untuk ban tersendiri ini dipatok dengan harga minimal 1.100.000 atau 1.200.000 ya.
Jadi gimana produksi tahun? Karena ini mungkin produksi tahun 2021 ya. Ini tahun terbaru nih 2021. Jadi selain untuk kepuasan, untuk ban tersendiri itu tingkat keamanannya lebih terjamin ya. Benar. Karena ini bisa digunakan di dua mode kalau nggak salah ya. Soft dan apa tuh maksudnya? Soft dan hard atau disebutnya basah dan kering. Jadi untuk ban depan ini sudah jelas ya teman-teman. Dan mungkin bagian ban belakang atau kaki-kaki belakang juga boleh dilihat, barangkali teman-teman penasaran bagian belakang, boleh kita ke belakang dulu Pan. Jadi bagian depan tadi kan udah nampak nih untuk bagian per kaki-kakiannya dan bagian ban dan bagian velg sendiri. Ini untuk menyesuaikan bagian depan, jadi untuk bagian belakang pun jadi Ipan juga menyesuaikannya. Jadi agar sama ya. Ini untuk ukuran sendiri gimana Pan? Sama atau beda Pan? Kalau ukurannya disamain sama yang depan 90/90 biar lihatnya enak bagus. Baik, jadi teman-teman untuk ban belakang sendiri bagian belakang juga sama dengan yang depan. Ukuran ban juga 90/90 dan jenis ban tersendiri juga sama. Jenisnya Badleg. Dan untuk satu ban tadi kan dibanderol dengan harga 1,2 atau 1.200.000. Jadi untuk dua buah ban itu kisaran 2.400.000-an lah, bener nggak? Ya segitulah, segitu. Jadi untuk ban Badleg dan untuk jenis velg tersendiri menggunakan velg TK Racing, ya Bang. Velg TK dan ban Badleg itu mungkin teman-teman bisa mengkalkulasikan atau barangkali pengen tahu nih untuk jenis velg TK kayak gini nih, ini dibanderol dengan harga berapa Bang? Untuk velg TK-nya dibanderol dengan harga sekitaran 1.400.000-an. 1.400.000 itu satu atau dua? Satu paket bisa dibagi dua. Oh, jadi untuk velg tersendiri seharga 1.400.000 untuk dua pasang mungkin ya? Ya. 1.400.000. Ya mungkin barangkali teman-teman pengen menghitung, hitung aja sendirilah. Berarti 2.400.000 ditambah 1.400.000 itu untuk kaki-kaki tersendiri loh ya. Jadi untuk bagian keamanan yang penting itu bagian di situ. Ini lampunya nyala nih. Nih. Oke, jadi teman-teman nih, ini barangkali teman-teman penasaran nih. Ya aku juga penasaran nih sebenarnya. Ini maksudnya gimana Pak nih? Ini ada tim holiday 135cc. Itu maksudnya gimana tuh? Kalau itu sih cuma iseng aja biar terlihat ada variasinya dikit lah. Cuma ini hashtag tim holiday 135cc itu bukan nama tim, cuma iseng aja. Jadi Oke, untuk mungkin barangkali ini jadi untuk jalan-jalan gitu kita iniin sebuah tim ya, kalau mau holiday atau gimana ya kan. Jadi kayak gitu. Oke, ini mungkin teman-teman pengen merasakan atau mendengarkan suara knalpot Altec C17 mungkin boleh dites sama Ipan nih. Oh, boleh Ya Pan ya? Oke teman-teman boleh dengarkan nih. Nah, jadi ini untuk suara khas dari knalpot Altec C17 ya Pan ya? Ini bayangkan, ini baru satu motor nih. Gimana kalau 2, 3, 4 atau 5 motor lebih, mungkin satu kelurahan juga bisa mendengar ya Pak ya. Jadi ciri khas knalpot ranking memang kayak gini. Jadi nggak bisa dipelankan kecuali berbeda dengan RX King New yang peredam ya Pak ya. Karena itu nggak ada suaranya ya. Maksudnya ada, cuma nyaring ya. lebih nggak kedengeran lah. Nah, beda dengan yang kayak gini. Itu yang RX King New itu sebenarnya juga bisa dirubah, cuman mungkin agak merubah bagian depan ya. Ini ada stiker nih. Kawane motor wanian. Nah, jadi kalau di Indonesia kan itu motor pemberani nih. Wanian. Motor pemberani. Tapi kalau ada becek takut sih. Pasti takut ya kalau becek ya. Ya di kurungan lah. Sayang lah kalau becek. Jadi kalau kayak gini tuh sayang kalau menginjak becek. Jadi sayang lah sebenarnya. Yes.
Oke teman-teman, jadi inilah review atau jenis bukan jenis, jadi tampilan RX King 1996 milik sang owner Ivan siapa? Ivan FH09. Ivan FH09. Barangkali teman-teman mau follow IG silahkan di follow. Dan cukup sekian review kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share jika menyukai video ini. Oke, boleh barangkali Ivan mau ada yang mau diungkapkan mungkin kata-kata, boleh? Ya, untuk teman semuanya ini bisa di like dan subscribe ya channelnya Little Channel biar makin up. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di sekitaran 3 wilayah, nggak usah 3 wilayah ya, wilayah Majalengka dan Kadipaten, barangkali ada yang memiliki motor yang pengen direview, boleh tinggalkan komen di bawah, nanti kita akan mereview jenis motor apapun itu akan kita review. Jadi untuk menambah galeri di beranda dan untuk meng-up mungkin kendaraan teman-teman sendiri. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di Little Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.